Halo teman bercerita, selamat datang kembali di Begini Ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan, mendukung channel ini, dan menjadi bagian dari perjalanan cerita-cerita horor di sini. Dukungan kalian benar-benar berarti untuk channel kecil ini agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah menyeramkan setiap malamnya. Buat teman bercerita yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar supaya kita bisa terus berbagi cerita horor, kisah mistis, dan pengalaman menyeramkan lainnya bersama-sama. Dan untuk teman bercerita yang punya pengalaman mistis, cerita horor atau kejadian aneh yang pernah dialami sendiri maupun orang terdekat, kalian juga bisa ikut berbagi cerita lewat email ke mishabeginiceritanya@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi cerita berikutnya yang kita dengarkan bersama-sama malam ini. Langsung saja ya, begini ceritanya. Kita lanjutkan cerita petualangan horor Bri di kebun karet tempat omnya, Om Harry, bekerja. By the way, teman bercerita bisa follow Bri di @bristory. Sosok itu berdiri sambil terus menatap dengan sinar mata yang berwarna merah. Seperti terhipnotis, aku hanya terdiam dengan mata yang gak bisa dipejamkan. Benar-benar beberapa puluh detik yang sangat lama. Jantungku berdegup kencang. Tapi syukurlah, akhirnya aku dapat cepat tersadar dari ketakutan yang teramat sangat itu. Nyaris menangis, perlahan aku menundukkan kepala dan menenggelamkan wajahku ke balik tubuh Om Harry yang masih saja tertidur. Lalu aku memegang lengan Om Harry dan menggoyangkannya pelan-pelan. Akhirnya Om Harry terbangun. Kenapa, Bri? Ada apa? Aku gak merubah posisi. Masih belum berani mengangkat wajah. Tapi aku arahkan jari telunjuk ke pintu. Coba kamu lihat deh. Gak ada apa-apa kok di pintu. Begitu Om Harry bilang. Lalu aku mengangkat wajah dan memandang ke arah pintu. Benar kata Om Harry. Gak ada apa-apa di pintu. Dan anehnya lagi, pintu sudah dalam keadaan tertutup rapat. Besok saja aku ceritanya, Om. Begitu jawabku ketika Om Harry kembali bertanya tentang apa yang baru saja aku lihat. Setelah itu Om Harry mengajak aku ngobrol sedikit. Sepertinya dia mencoba mengalihkan perhatian aku. Om Harry tahu kalau aku baru saja mengalami kejadian yang cukup membuat ketakutan. Gak berapa lama kemudian, aku pun terlelap. Begitulah rangkaian kejadian yang aku alami pada hari pertama di rumah itu. Baru hari pertama. Hari kedua, jam 6:30 pagi. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi membersihkan halaman membangunkan aku dari tidur. Suara yang sama persis dengan yang aku dengar pada malam sebelumnya. Di tempat yang sama pula, halaman samping sebelah jendela. Tapi kali ini aku berani untuk coba mencari tahu siapa sih yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi. Bri, udah bangun? Om Wahyu menyapa dengan senyum selebar bahu ketika aku sudah membuka jendela kamar lebar-lebar. Dengan cekatan, dia menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Mengumpulkan daun-daun kering dan sampah lainnya menjadi sebuah gundukan yang sudah cukup tinggi. Sungguh pemandangan pagi yang sangat indah. Embun menyelimuti pepohonan, kicau burung bernyanyi bersahutan. Langit pun cerah dengan sinar matahari yang menyelusup menembus sela-sela pepohonan. Benar-benar indah lingkungan perkebunan ini. Om udah buatkan singkong goreng dan teh manis buat kamu di meja tuh. Om mau selesaikan ini dulu ya, sebentar lagi. Begitu kata Om Wahyu. Iya Om. Selanjutnya, aku menuju ruang tengah yang sudah ada Om Harry di situ.
Kami menikmati sarapan yang sudah tersedia di atas meja. Gak lama kemudian Om Wahyu datang bergabung. "Gimana semalam, Bri? Nyenyak tidurnya?" tanya Om Wahyu. Aku cuma bisa senyum-senyum menjawab pertanyaan itu. Aku belum berani bercerita apapun. Om Heri juga sama, dia cuma senyum-senyum saja. Sepertinya Om Wahyu cukup mengerti arti senyum kami. Dia pun langsung mengganti topik pembicaraan. Selanjutnya perbincangan kami hanya membahas hal yang menyenangkan. Gak ada sedikit pun menyinggung tentang hal-hal yang menyeramkan. Aku sangat menikmati mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua om ini. Seringkali suara tawa kami mewarnai suasana pagi di hari libur itu. Oh iya, waktu itu hari libur, gak ada kegiatan perkebunan yang harus mereka lakukan. "Nanti setelah zuhur, kita mancing di sungai belakang ya, Bri. Ikannya lagi banyak katanya." Om Heri mengajak aku memancing siang nanti. Aku sih senang-senang aja. Kebetulan juga penasaran pingin melihat sungai yang mengalir di bagian belakang rumah yang katanya airnya bersih. "Iya om," jawabku singkat. Benar-benar suasana pagi yang sangat menyenangkan. Mungkin memang karena hari libur, mungkin juga karena kehadiran aku di rumah itu. Jadinya rame. Kami pun berjalan menyusuri jalan setapak yang berada di belakang rumah. Jalan yang membelah pepohonan bambu yang cukup lebat. Pepohonan bambu ini terlihat sudah tua, batangnya cukup besar dan menjulang tinggi. Menurut Om Heri, sudah beberapa lama memang tidak turun hujan, makanya banyak daun-daun yang mengering. Gak berapa lama kemudian, kami sudah keluar dari pepohonan bambu. Lalu beberapa langkah di depan, aku sudah dapat melihat aliran sungai yang membentang dari hulunya di sebelah kanan hingga ke hilir. "Nah ini sungainya, Bri. Bagus kan? Kita naik sedikit ke hulu." Om Heri menuntun jalan untuk melangkah ke arah hulu sungai. Agak menanjak dengan jalan tanah yang kering. Om Wahyu berjalan di belakangku. Gak sampai 15 menit, kami sampai di bagian sungai yang sisinya agak lebar. Kami berhenti di suatu tempat yang ada berdiri sebuah gubuk terbuka berukuran kecil. Di gubuk itu kami duduk. Ternyata disitulah spot memancingnya. Tempatnya cukup sejuk, pepohonan rindang menghalangi panasnya sinar matahari. Bagian sungai yang ada di hadapan pun cukup tenang. Arusnya agak deras. Kata Om Wahyu, di tempat ini banyak ikannya. Mulailah kami memancing. "Semalam kamu melihat apa, Bri?" Om Heri melempar pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin dia tunggu jawabannya sejak semalam. Akhirnya aku menceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin. Mulai dari sosok misterius yang menggunakan kamar mandi dan meninggalkan puntung rokok, sampai sosok yang mengintip dari sela pintu pada malamnya. Aku ceritakan semua. Itulah Bri. Sebenarnya Om gak mau menceritakan semua. Takut kamu ketakutan. Tapi karena sudah terjadi, ya sudah, Om jelaskan aja semuanya. Kemudian panjang lebar Om Heri menceritakan semua pengalaman yang dia dan Om Wahyu alami selama tinggal di tempat itu. Om Wahyu menimpali sesekali, mereka bercerita dari sisi keduanya. Cerita tentang suara sapu lidi di tengah malam, sosok bayangan hitam, hingga makhluk menyeramkan yang paling aku takuti, pocong. Sebenarnya mereka bercerita dengan cara yang sangat santai, sesekali diselingi gelak tawa ketika sedang kembali mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami. Tapi tetap saja aku cukup terkesima mendengarnya. Pengalaman yang menyeramkan buat aku. "Terus kok Om Heri dan Om Wahyu betah, kenapa nggak pindah aja ke kota?" tanya aku penasaran. "Nggak lah Bri, kami kan nggak bisa lari dari tanggung jawab. Kami akan tetap tinggal di situ sambil melakukan kewajiban. Lagi pula kami yakin kok Allah akan terus melindungi. Kami memang kadang takut,
tapi nggak akan menyerah dan melarikan diri, kecuali terpaksa. Panjang lebar Om Wahyu menjawab diakhiri dengan gelak tawa. Aneh, mereka menceritakan kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan dengan cara yang sangat santai. Sambil sesekali tertawa cekikikan. Akhirnya aku juga ikut cekikikan. Apalagi ketika aku mendengar Om Heri cerita ketika Om Wahyu sampai menangis sesenggukan saking takutnya. Aku jadi agak santai mendengar mereka bercerita. Tapi kamu tenang aja, Bri. Kalau ada apa-apa lagi, kan ada Om dan Om Wahyu. Akan kita hadapi bertiga. Ucap Om Heri menenangkan. Kesimpulannya, mereka bilang kalau rumah dan perkebunan karet itu memang sangat angker. Tapi ya sudah, mau gimana lagi? Jam 5 sore, beberapa ekor ikan dengan bermacam ukuran sudah kami dapatkan. Aku sangat menikmati acara memancing itu. Matahari sudah semakin menghilang dari pandangan. Ketika suasana sudah mulai gelap, kami pun memutuskan untuk pulang. Melewati jalur yang sama dengan ketika datang tadi, kami berjalan menyusuri sisi sungai, lalu memasuki pepohonan bambu untuk kemudian sampai di rumah. Menjelang maghrib, dengan cekatan Om Wahyu menyalakan lampu petromak dan lampu templok di setiap ruangan. Keadaan rumah yang tadinya temaram menjadi terang benderang. Seluruh ruangan gak dibiarkan gelap, hanya teras depan yang masih gelap. Om Wahyu akan membawa lampu templok ke depan apabila diperlukan. Oh iya, setelah mengetahui tentang rumah ini dari cerita Om Heri dan Om Wahyu, gak bisa dipungkiri kalau perasaan aku berubah. Gak seperti kemarin ketika baru saja sampai. Aku jadi sedikit cemas, karena merasa dan tahu ada makhluk lain yang tinggal di tempat ini, selain kami bertiga. Selepas Isya, kami makan malam di ruang tengah. Makanan yang terhidang adalah hasil tangkapan memancing seharian tadi. Hasil olahan Om Wahyu, cukup lezat ternyata. Selesai makan, kami lanjut berbincang di teras depan. Ditemani kopi dan teh hangat, kami berbincang seru. Udara cukup dingin walaupun angin gak bertiup. Pepohonan terlihat statis tanpa gerakan. Cahaya bulan yang muncul malu-malu cukup bisa menerangi kebun karet sejauh pandanganku. Jadinya gak terlalu gelap gulita. Aku sangat menikmati suasana itu. Ketenangan malam yang hampir gak pernah aku dapatkan di kampung halamanku. Ocehan Om Wahyu yang nyaris tanpa jeda gak merusak suasana, malah semakin menambah ceria keadaan. Ditemani oleh berbatang-batang rokok dan segelas kopi, dia terus bercerita tentang apapun, gak pernah kehabisan topik bahasan. Hingga akhirnya, sekitar jam 10 ketika kami masih terlibat percakapan yang cukup seru, hidung aku mencium sesuatu. Dan aku lihat Om Wahyu dan Om Heri juga sepertinya menangkap aroma yang sama. Ini bau apa ya Om? Tanyaku polos. Kamu mencium juga, Bri? Om Heri malah balik bertanya. Aku pun mengangguk. Ini bau kentang rebus, Bri. Biarin aja, nanti lama-lama juga hilang. Begitu kata Om Wahyu menambahkan. Emang Om Wahyu sedang merebus kentang di dapur? Tanyaku penasaran. Enggak, Bri. Jawab Om Wahyu pendek. Terus ini bau dari mana? Siapa yang merebus kentang? Aku masih aja ngeyel. Penasaran. Om Wahyu dan Om Heri gak menjawab. Keduanya diam. Aku gak menaruh curiga. Kemudian kami melanjutkan berbincang ketika lambat laun bau kentang rebus itu menghilang. Tapi gak lama, sekitar 15 menit kemudian, bau kentang itu muncul lagi. Kali ini lebih menyengat. Yuk kita masuk aja. Udah malam. Tiba-tiba Om Heri mengajak kami masuk ke dalam rumah. Aku dan Om Wahyu menuruti omongannya. Aku merasakan suasana mulai terasa gak enak. Gelagat kedua Om juga terlihat sedikit aneh. Seperti ada yang gak beres.
Om Wahyu membiarkan lampu petromak di ruang tengah dalam keadaan menyala. Tapi dia mematikan lampu templok yang ada di ruang belakang. Kemudian aku dan Om Heri masuk ke kamar tengah. Setelah Om Wahyu membereskan dan membersihkan ruangan bekas kami beraktivitas malam itu. Bau kentang itu sumbernya dari mana ya? Pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam kepalaku. Pun setelah aku sudah merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Posisi masih tetap sama seperti pada malam pertama. Aku berada di sisi tempat tidur yang dekat tembok. Sementara Om Heri di sisi sebelah kiri. Udah, gak usah dipikirin. Kita langsung tidur aja yuk. Om Heri berkata seperti itu. Mungkin karena melihat wajahku yang menunjukkan masih ada rasa penasaran tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena malam sebelumnya kurang tidur dan siang harinya kami sudah melakukan kegiatan yang melelahkan, pada saat itu aku gak banyak kesulitan untuk memejamkan mata. Rasa ngantuk dan lelah yang teramat sangat membuat aku langsung terlelap tanpa perjuangan. Aku pun tertidur pulas. Hembusan angin dingin menerpa wajahku secara perlahan. Suara semak-semak yang bergerak bergesekan tertiup angin juga terdengar di sekitar. Aku membuka mataku pelan-pelan. Sinar matahari menyorot tajam ke arah mata, menembus sela-sela pepohonan dan cukup menyilaukan. Siang itu, aku sedang terbaring di atas tanah yang ditumbuhi rerumputan yang gak terlalu lebat. Semak-semak belukar juga terlihat di sekitaran pohon karet yang berbaris. Iya, ternyata aku sedang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Aku tersadar setelah sudah dalam posisi duduk. Sejauh mata memandang, hanya ada barisan pohon karet yang berbaris lurus. Kanan, kiri, depan, belakang, hanya ada pepohonan karet. Suasananya sangat sepi dan hening. Hanya ada suara pepohonan dan semak belukar yang bergoyang tertiup angin. Sepi. Dead silence. Ini di mana? Pertanyaan itu yang muncul di dalam kepala. Karena aku gak mengenali tempat ini. Gak terlihat ada rumah atau bangunan. Gak ada orang juga di sekitar. Selain dari aku yang sedang terduduk sendirian. Ketika sedang melamun dalam kebingungan, ada sesuatu yang terlihat dari kejauhan. Ada pergerakan. Aku langsung berdiri untuk memastikan apakah itu yang ada di kejauhan. Ternyata ada serombongan orang yang berjalan mendekat. Berjalan menembus barisan pepohonan karet yang membentuk lorong panjang. Mereka berjalan dengan kecepatan sedang, normal. Semakin lama semakin mendekat, sementara aku tetap diam sambil gak bergerak sedikit pun. Ketika sudah semakin dekat, baru terlihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Beberapa orang yang berada di barisan terdepan terlihat memanggul sesuatu. Aku terhenyak kaget dan mulai ketakutan ketika sadar kalau ternyata mereka sedang membawa keranda mayat. Keranda jenazah itu dipanggul oleh beberapa orang yang berbaris paling depan. Aku semakin ketakutan ketika mereka terus saja mendekat berjalan ke arah tempat aku berada. Hingga pada akhirnya mereka benar-benar berada sangat dekat. Berjalan melintas tepat di depanku. Berjalan dari arah kiri menuju ke kanan. Jarak kami hanya sekitar 2-3 meter. Aku tetap bergeming, terus diam dan membisu, sambil gak berhenti menatap, memperhatikan pemandangan yang tengah terjadi di hadapanku. Aku gak sempat menghitung jumlah orang yang berada di rombongan itu, tapi aku perkirakan mereka berjumlah antara 15-20 orang. Hampir semuanya berpakaian berwarna hitam gelap, dan hampir semuanya adalah laki-laki. Aku semakin terperangah terdiam dan mulai merinding ketika melihat ada yang berbeda dari keranda mayat yang sedang mereka bawa.
Ternyata itu bukan keranda mayat seperti keranda pada umumnya. Keranda mayat ini terbuat dari batang bambu. Terlihat dari batangan bambu panjang yang menjadi pegangan oleh beberapa orang yang memanggulnya. Dan yang lebih aneh lagi, keranda mayat itu nggak ada penutupnya. Sehingga terlihat jelas jenazah yang sedang terbaring di atasnya. Jenazahnya juga berbeda dengan jenazah yang sudah pernah aku lihat sebelumnya. Bukan terbalut kafan putih seperti jenazah pada umumnya, tapi berbalut kain berwarna coklat dengan corak hitam seperti kain batik. Jenazah itu berukuran manusia pada umumnya, namun aku melihat ada sedikit basah pada bagian kepalanya. Gak tahu kenapa. Aku masih berdiri terdiam, tapi aku semakin ketakutan karena aku yakin kalau ada yang aneh dari orang-orang ini. Mereka terus berjalan menuju entah kemana, berjalan seperti nggak menghiraukan keberadaan aku yang ada di samping mereka. Semuanya hanya menatap ke depan dengan wajah pucat yang tanpa ekspresi sedikit pun. Oh, sebentar. Ternyata aku salah. Ternyata ada yang memperhatikan aku. Ada seorang perempuan yang berjalan paling belakang. Dia terlihat menatap aku terus-menerus. Setelah persis berada di hadapan, dia berhenti, memalingkan wajahnya ke arah aku, kemudian tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia menjulurkan tangannya seperti hendak meraih tanganku dan mengajak berjalan dan ikut bersama rombongan itu. Aku gak menyambut tangannya, malah aku mundur beberapa langkah. Aku sangat ketakutan. Kenapa? Ada apa? Aku ketakutan ketika tersadar kalau ada yang aneh dari perempuan itu dan anggota rombongan yang lainnya. Apa yang aneh? Setelah aku perhatikan ternyata kaki mereka gak menyentuh tanah. Mereka berjalan melayang sekitar 20 cm di atas permukaan tanah. Mereka berjalan melayang. Aku semakin mundur menjauh, sementara perempuan itu masih saja berdiri menatap aku sambil tersenyum. Lalu aku membalikkan badan dan mencoba untuk berlari. Gak bisa, langkah aku memang berlari, tapi posisiku tetap gak bergerak. Tubuhku terasa sangat berat untuk maju melangkah. Aku gak bisa bergerak kemana-mana. Aku semakin ketakutan. Aku panik. Bri, bangun. Suara Om Heri membangunkan aku dari tidur. Teman bercerita, terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Semoga cerita tadi bisa menemani malam kalian, entah saat sedang bersantai, bekerja, belajar, ataupun menunggu ngantuk sebelum tidur. Kalau kalian menikmati cerita seperti ini, jangan lupa dukung Begini Ceritanya dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan channel ini ke teman bercerita lainnya supaya kita bisa terus menghadirkan lebih banyak kisah horor dan misteri setiap minggunya. Dan kalau kalian masih ingin mendengarkan cerita lain, jangan lupa lanjutkan ke episode-episode horor lain yang sudah diupload di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari kalian menyenangkan.